Oke, udah saya record. Ya, sekarang kita lanjutkan ke codingnya. Udah ya, ada yang mau tanya kan? Kita coba ke codingnya. Nah, kita menggunakan dua button ya, daftar dan login. Ya, daftar ini sama halnya seperti input, memasukkan data baru ke dalam database. Login ini mengambil data dari database. Jadi itu lebih ke search ya, pencarian data ya kalau yang login. Tapi kalau yang daftar ini lebih ke input data baru. Sama kayak kemarin create ya, berarti kalau kita kan di PIB itu sama kayak create. Oh ya, sebelum kita masukin coding sini, karena kita berhubungan dengan database, maka kita membuat database terlebih dahulu. Ya, kita bikin database terlebih dahulu. Untuk apa database-nya? Setelah diklik daftar, itu masuk datanya ke dalam database, ke dalam table. Nah, makanya kita buat database dan table. Satu database, satu table untuk memasukkan data ini. Setelah kita klik daftar, masuklah ke database. Di sini saya udah buatkan database-nya di tutorial yang saya share. Udah ada ya field-nya apa aja yang harus dibuat. Di sini saya bikin namanya ASP 2020. Bentar lagi jalan. Oh sorry, belum saya share ya. Bentar saya share. Nah, sekarang kita ke SQL dulu ya. Jadi sebelum memasukkan coding, kita bikin dulu table, database dan tabelnya, gitu ya. Kemarin kita udah punya database kan untuk yang pb.net. Sekarang kita bikin baru aja database-nya. Saya sih namanya ini nih, ASP 2020. Cara gimana Pak? Masih ingat harus caranya ya, sama aja kok. Bikin database, bikin table. Nah, untuk kamu nanti ada tugasnya tuh bikin bikin nama database-nya, nama masing-masing ya. Sama tabelnya juga login underscore nama kamu, database-nya db underscore nama kamu. Nanti ada di tugasnya. Ya. Untuk field-nya nih, udah ada juga di itu, ini saya tunjukin field-nya. Jadi apa aja field-nya yang kita butuhin. Di sini hanya untuk, ini saya namanya database-nya ASP2020, tabelnya namanya login, field-nya sebentar belum jalan, field-nya masih running. Nah, field-nya 3, username, password, dan status level. Saya bikin level, takutnya malah salah, jadi saya bikin namanya field-nya status level ya. Jadi ada 3 field nih, username, password, status level. Tiga-tiganya varchar, ini varchar 50, varchar 50, varchar 20. Sebenarnya varcharnya juga bebas sih mau varchar berapa gitu ya. Kalau panjang-panjang namanya ya ditambahnya varchar 100 gitu. Password. Tapi untuk saat ini kita bikin aja varchar 50, varchar 50, varchar 20. Gitu ya. Ini nama, ini field-fieldnya. Ini udah ada di database. Ada yang tanya, Pak, nama database yang nama kemarin udah dipakai di Visual Basic, jadi saya buat database DB Sulastra Setiawan ASP. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kalau udah ada DB nama, tambahin aja DB underscore nama underscore ASP. Ya, memang namanya nggak bisa bentrok. Ya, kalau mau pakai nama database yang lain, yang kemarin juga nggak apa-apa sih. Tapi supaya lebih rapi aja, bedain aja lebih enak. Ya, jadi ini hanya 3 field, kemudian field tipe-tipenya ini yang penting. Ya. Oke, kita balik lagi ke PB-nya. Nggak keluar ya. Oh. Nggak ada suara saya. Suara saya bagus ya? Kedengaran ya? Bagus. Berarti
Berarti handphone yang bermasalah dia. Oke ya, sekarang kita ke coding daftar. Yang masalah yang nggak denger saya nggak tahu ya, mungkin HP-nya atau laptopnya atau jaringannya. Udah, yang nggak bisa nanti udah saya record kok, nanti bisa lihat di rekamannya aja. Eh, terus yang mana lupa saya. Mau login ya, daftar ya. Oh iya, kemarin saya mau jelaskan dulu codingnya yang modul. Nih, yang tugas kemarin diketik itu, ini modul. Saya akan jelaskan ini dulu ya, sedikit codingnya. Ini apa aja namanya. Oke, ini saya jelasin sedikit coding di modul. Jadi gini, kenapa kita pakai modul? Ini kita pakai cara lain ya. Kalau kemarin kan kita di PB itu sebenarnya di PB juga bisa pakai modul ini sebenarnya. Sama aja. Tapi kemarin tuh saya ajarin dasarnya dulu. Makanya codingnya banyak kemarin tuh. Karena itu dasarnya seperti itu. Nah, sekarang kita bikin modul. Modul ini eh, bisa dipakai bareng-bareng gitu. Jadi kalau kamu mau pakai coding, tinggal manggil doang modulnya. Contohnya yang udah saya ketik ini di, nah ini yang daftar nih. Ya, nih daftar. Ini coding untuk daftarnya segini nih. Sedikit kan? Karena ini ke modul larinya. Nih, kalau di create-nya ini dari modul. Kalau kita klik kanan, go to definition, nih, larinya ke modul. Ya kan? Nih create ini nih. Larinya ke modul. Jadi, ini tuh dalamnya create ini nih, dalamnya coding. Codingnya ke modul larinya. Makanya di sini, ini lebih sedikit codingnya. Paham ya? Coba balas dengan chat. Paham apa enggak nih maksudnya? Jadi saya ajarin hal yang baru nih. Supaya codingnya nggak ngetik-ngetik banyak, maka kita bikin modul dulu satu. Di modul banyak codingnya emang, tapi cuma sekali doang. Selanjutnya kita tinggal panggil lah modul-modul itu gitu. Sama kayak function sih sebenarnya. Masih kurang terlalu paham. Jadi gini, kita pakai modul. Modul itu seperti kayak function gitu ya. Kita ketik semua di sini, ini modul ini ada untuk create. Create ini untuk insert data. Ya, kemudian di sini ada update. Update ini buat ngedit data, gitu ya. Kemudian di sini ada delete. Delete ini untuk menghapus data. Nah, kalau kita mau create data, kita tinggal panggil ini doang nih, create ini nih. Nah, codingnya seperti ini. Create. Nah, insert ini apa? Nah, create ini dari, kalau kamu coba klik kanan, di sini klik kanan, go to definition. Nah, ini punya modul nih, tuh, modul. Create. Jadi kayak function gitu. Seperti itu. Ini seperti function. Ya.
Saya jelasin dulu deh modulnya. Ya, jadi si PEPI, jadi si modul itu kayak banyak coding supaya coding selanjutnya nggak begitu banyak ya Pak. Iya, jadi kita bikin function-function di modul ya. Nah, nanti kalau di form lain itu tinggal manggil modul tersebut, jadi nggak ngetik ulang gitu loh. Ya, kayak misalkan kalau kita mau insert data, tinggal manggil create ini aja nih, create. Kalau kita mau ngedit, edit, kita pakai yang update. Panggil update aja ini update. Sama kayak function intinya. Kalau kemarin kita belajar function tampil apa namanya enable disable gitu kan. Nah, kalau sekarang kita buat ngedit insert sama delete pakai function kita taruh di modul. Kenapa di modul naruhnya supaya bisa dipakai bareng-bareng seperti itu. Ya. Oke, saya jelasin sedikit di modul ya. Modulnya jadi gini, modul ini kenapa saya ulangi lagi, kenapa dipakai pakai modul supaya bisa dipakai bareng-bareng. Setiap form bisa pakai ini, makanya kita taruh di modul gitu. Kalau dia naruhnya di form nanti hanya form tertentu aja yang bisa make. Tapi kalau taruh di modul sini, semua form yang ada di project ini itu bisa manggil function yang ada di modul, gitu ya. Di sini pertama kita bikin SQL connection namanya CON, kemudian SQL comment namanya CMD, kemudian bikin satu variabel namanya result, dan bikin variabel namanya nimp. Nimp ini mungkin belum gue pakai kali ya, tapi coba ketik dulu aja. Ya, jadi ini variabel-variabelnya, ini wajib seperti ini, kecuali yang string-string ini bisa kamu rubah-rubah aja. Atau ikutin ini sih nggak apa-apa. Ya, Darwin. Berarti mirip dengan controller gitu. Ya, intinya sih seperti function. Ya, public ini variabel, variabel secara keseluruhan. Kenapa pakai public? Ini sama seperti dim. Kalau dim itu dalam satu form. Tapi kalau public ini buat banyak form, gitu ya. Jadi public ini buat banyak form, makanya ditulisnya public. Kalau kemarin kita pakai dim, dim itu hanya dipakai dalam satu form. Supaya bisa dipakai banyak form, pakainya public. Ya, sama ini. Ini seperti uh, mendeklarasikan variabel ya, membuat variabel. Tapi kenapa pakai public supaya bisa dipakai bareng-bareng gitu. Kalau pakainya dim cuma satu form doang yang pakai. Gitu ya, Darwin. Oke, kemudian saya lanjutkan. Ini bikin variabelnya. Ini koneksinya ya. Koneksinya ini tanpa password. Sama, tanpa password. Secara coding sama lah sama VB.NET yang kemarin. Ya, jangan lupa di atas import-importnya diketik. Kemudian ini saya yang tanpa password, ini yang pakai password nih yang di atas yang saya remark ini pakai password, ini tanpa password. Kamu ganti nama database-nya apa, nama servernya apa, beda-beda. Setiap kita beda-beda di sini. Data source pasti beda-beda, database pasti beda-beda. Pakai privat bukan public, Pak. Ya udah coba aja kalau nggak error mungkin bisa. Saya sih bisa pakai public gitu kalau untuk dipakai bareng-bareng. Gitu ya, Darlin. Oke, saya lanjut ya. Kemudian di sini ada create public sub create. Artinya kita bikin nama satuannya create gitu ya. Create ini fungsinya untuk menambahkan data ke dalam tabel dan database. Ya, codingnya seperti ini. Nah, ini try saya rimak-rimak. Mungkin saya nggak tahu kemarin tugasnya saya rimak apa enggak ya, saya lupa. Kalau yang misalkan ini sebenarnya bisa diaktifin gitu. Jadi gini, try ini, try dan ini pasangan ini nih.
try, pasangannya ini, 3 ini di bawahnya. Jadi pasangan nih, kalau ini di-remark, ini 3 di-remark, kalau ini diaktifin, ini diaktifin. Ini sebenarnya buat mencegah error aja, kalau ada error jadi dia nggak debug gitu ya. Mungkin udah pernah ya? Supaya kalau error dia nggak error, nggak ngedebug, tapi dia keluarnya, "Maaf data error, hubungi programmer," gitu. Walaupun salah coding, salah di sini nih misalkan coding-nya, dia nggak langsung debug keluar, tapi dia keluar message seperti ini. Ya, jadi try dan ini untuk itu aja, untuk menutupi kesalahan error coding bisa supaya nggak malu-maluin gitu ya. Oke, saya pakai ini. Tapi untuk belajar ini kita remark dulu aja ya, kita tidak aktifin, supaya kita tahu kalau error di mana errornya, ini maka saya nggak aktifin gitu. Ya, ada koneksi tadi itu sebagai koneksi, dia koneknya ke connection string ke sini larinya, ya. Kemudian with cmd, ini udah sama ya kalau kemarin ya ada with, ada cmd, dia menggunakan string. Artinya ini adalah execute non query, dia akan oh ini SQL-nya nih. SQL-nya ini nanti di sini codingnya nih. Nih, ini query kan. Di coding di modul sini ada baca dia SQL. Ya, SQL-nya itu komen dia baca ini. Nih. Insert into login bla 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 bla. Kalau ini benar, maka akan keluar tulisan data sudah disimpan, ya. Ini artinya kalau result-nya 0, artinya kalau misalkan nggak ada yang disimpan, maka data belum disimpan. Kalau misalkan selain 0, 1, 2, 3, dan selanjutnya, itu data sudah disimpan. Gitu ya. Artinya coding ini menjalankan query-nya, SQL-nya apa gitu di sini. Ya, SQL-nya apa di sini? SQL-nya adalah ini misalkan, SQL-nya insert into. Nah, udah dia menjalankan insert. Insert into bla 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 ya, nama field, kemudian diisi value-nya dengan apa. Ada nggak? Kalau dia ada, maka akan keluar tulisan data sudah disimpan. Tapi kalau nggak ada yang disimpan, dia akan keluar tulisan data belum disimpan. Itu sebenarnya. Simple kan? Mungkin ini lebih simpel sih. Gitu ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Buat mempersingkat waktu. Jadi itu ya, intinya itu. Dia pertama baca connect-nya kemana, kemudian dibuka, kemudian baca SQL-nya. SQL-nya ada nggak gitu. Kalau dia ada, sama dengan bukan selain 0, kalau dia 0 ya, kalau dia nggak ada atau 0, dia data belum disimpan. Tapi kalau dia selain 0, 1, 2, 3 selanjutnya, ada, artinya ada gitu ya. Kalau 0 berarti dia nggak ada, kalau 1 dan selanjutnya berarti dia ada. Nah, kalau dia ada yang disimpan, berarti dia masuk keluarnya ini, data sudah disimpan. Ini sudah langsung masuk ke SQL. Iya, kita udah ke SQL. Nanti kalau yang ketinggalan dibaca, dengerin lagi aja videonya, nanti saya taruh di YouTube. Ya, intinya itu. Kemudian di sini ada create. Setelah create di bawahnya ada update. Sebenarnya create update ini sama aja. Secara coding sama aja. Kenapa bikin dipisah-pisahin? Saya sih sebenarnya beda di sini doang nih. Ini data belum diedit. Kalau yang ini data belum disimpan. Coba perhatiin. Semuanya sama kecuali di sini nih. Yang saya blok. Ya, ini saya blok. Dengan yang ini beda di sini doang. Ya.
Jadi untuk ngebedain aja kalau update berarti dia data belum diedit. Kalau dia create berarti data belum disimpan. Gitu ya. Kemudian ada lagi delete. Delete juga sama. Sama kan? Ini semua sama, hanya baca koneksi, baca baca SQL, SQL-nya apa, ada nggak? Kalau dia nol, nggak ada, data tidak bisa dihapus. Kalau dia ada, data sudah dihapus. Ini try ini pasangannya ke sini. Baca kalau dia ada ada error di sini, maka dia akan keluar maaf data error, hubungi programmer. Salah coding atau salah apa, salah penulisan di query. Misalkan di sini salah nih penulisannya nih, insert into login. Ini kurang koma. Nah, nanti yang keluar ini, maaf data error, hubungi programmer. Jadi nggak ngedebug, gitu ya. Ini sih bagusnya kalau program udah jadi. Tapi kalau untuk belajar, bagusnya dihilangin supaya tahu errornya di mana. Gitu ya. Kalau kita pakai try, kita nggak tahu errornya di mana. Keluarnya hanya kalau dia error, pasti dia keluar tulisannya ini. Kita bingung benernya yang mana gitu kan. Nah, supaya kita tahu errornya di mana, ini kita remark aja try sama ini pasangan ini. Ini kita remark, misalkan ya, try di remark. Kemudian ini 3 juga di remark. Ini pasangannya. Oh, seperti itu. Ya, di modul itu aja sih sebenarnya ini sama. Ya. Oke, kita sekarang ke form. Saya pakai yang login aja ya, yang udah ada codingnya ya. Daftar. Ini uh, udah ada di modul di apa namanya di materi ya. Nah ini, kalau kita nggak pakai modul, ini sama codingnya kayak kemarin panjangnya gitu. Coba aja kamu masukin coding yang kemarin ke sini bisa sama aja itu. Ya, ini pakai supaya lebih simpel saya pakai modul. Ya, jadi codingnya segini. Sebenarnya sih codingnya hanya ini sebaris nih. Ini semua tambah-tambahan. Ya, setelah di-create, kalau berhasil dia teks loginnya jadi kosong, jadi blank, passwordnya jadi blank. Kemudian keluar pesan data sudah disimpan. Ya, kalau dia apa namanya error di sini akan keluar data hubungi programmer tadi gitu. Ya, ini sebenarnya. Kalau kamu daftar berarti create, berarti pakainya insert into login. Login ini nama tabel. Nah ini kemudian field. Ini sebenarnya nggak harus tanda kurung sih. Ya, nggak usah tanda kurung bisa. Asal nggak, nah kayak gini nih. Ini nggak pakai tanda kurung bisa kan. Asal dia nggak pakai spasi aja. Ya. Ini artinya insert into login, field username, password, status level. Jadi masukkan ke dalam tabel login, field username, password, status level dengan value-nya txt login, txt password, cmb txt status. Gitu. Sama kayak kemarin kan. Username ini pasangannya ini txt login. Password ini pasangannya txt password. Status level pasangannya cmb status. Ya. Jadi kalau di field-nya 3, di value-nya 3. Ya. Sama kan kayak kemarin. 10 menit lagi kita selesai. Ada warning 10 menit lagi selesai. Nih, ya. Jadi kalau di sininya 3, sini juga 3. Itu ya. Ini sebenarnya di sini. Di sini hati-hati aja di sininya. Kalau di modulnya mungkin sudah bener lah, tapi biasanya banyak masalah di sini nih. Ada yang kurang koma, ada yang kurang kutipnya salah biasanya. Gitu ya. Oke, sekarang kita yang nanya-nanya sebentar dulu ya. Perhatiin saya dulu deh yang tanya-tanya. Sekarang kita ke login.
Nah, ini form login. Login ini artinya dia baca, ya. Dia pakai variabel, nah ini dim nih, ini variabelnya dim, koneksi sebagai SQL connection. Ini sama kayak public tadi, kalau public kan dia untuk barang-barang, kalau dim ini satu form ini doang gitu. Ya, bikin variabel namanya CON, CMD, RD, username, password, status level. Kemudian connya ini masukin connection string. Connection stringnya ini dia lari ke ini nih, go to definition, dia lari ke modul. Ini modul. Public ke connection string. Ya, jadi ini larinya ke modul juga nih. Connection string ini lari ke modul. Kemudian open. Nah, kemudian SQL-nya select. Select username, password, status level, from login, where username sama dengan txt login. Ya, dia baca ini dulu. Baca ini username-nya sama dengan status txt login. Ya. Kemudian kita bikin variabel nih username. Username ini sama dengan ini nih. Ini nanti diselect kan, diselect, dia ada nggak? Kalau ada, berarti username ini nilainya adalah ini. Username ini ya, field password ini nilainya nanti field password, status level nilainya status level. Ya. Kemudian jika password tidak sama dengan TTS password dan status level tidak sama dengan CMB status, maka akan keluar username dan password yang dimasukkan salah. Artinya, kalau yang diketik passwordnya tidak sesuai sama yang di table, atau status levelnya tidak sesuai dengan yang di table, maka dia akan keluar ini. Else, sebaliknya, kalau dia sama, maka akan dia keluar form default titik SPX, akan keluar form ini. Default. Nih, form ini nanti yang keluar. Sebentar, masih jalan. Kita waktunya tinggal sedikit lagi. Nanti mati lagi kayaknya. Langsung keluar ini. Ya. Jadi, tadi ya, kalau misalkan dia ada, gitu ya. Ada, kemudian teks passwordnya. Password ini adalah yang ini ya, sama dengan yang diketik. Ini kan yang di database nih. Ini yang diketik. Kalau dia tidak sama, atau ini yang di database levelnya tidak sama dengan CMB status, yang di form, maka dia akan keluar password yang dimasukkan salah. Sebaliknya, jika dia sama, gitu ya, maka dia akan keluar form yang lain, keluar form lain. Kita coba ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Pembelajarannya tadi ya. No free, setiap larinya ke form master. Tadi sudah saya tunjukin tuh gimana cara mencari menentukan form mana yang mau login, nanti saya tunjukin lagi. Runtime error Pak, bahaya. Maksudnya apa nih? Ada bahayanya. Saya nggak tahu deh maksudnya apa. Runtime error. Ini saya udah ada datanya, select, udah ada saya coba belum ya? Oh, saya udah ada nih ya. Saya hapus dulu ya datanya. Sebentar lagi kayaknya mau selesai, nanti kita
coba login lagi ya, nggak apa-apa kan 3 kali login? Yang mau kerja nggak apa-apa kalau mau ninggalin, tapi yang masih mau ikutin, kita tambahin waktu deh. Tadi yang tanya, keluarnya masih form master, gini, saya mau sekarang yang keluar adalah form login misalkan. Kita pakai yang login ya, tadi kan kita buat form login ya. Karena belum ada codingnya, saya pakai yang ini dulu aja deh, pakai yang login. Klik kanan, pilih yang ini nih, set as start page. Tadi siapa yang nanya tuh? Dia masih keluarnya form master katanya. No free. Ya, jadi kalau supaya keluarnya form lain, kamu klik kanan di formnya, kemudian pilih set as start page. Nah, sekarang berarti yang keluar sih form login. Tadi Sulaslan ya. Runtime error itu ada error tapi nggak dimunculin di layar, Pak. Ada error tapi nggak munculin di layar. Tinggal lihat aja errornya, biasanya error di sininya nih. Error di sini nih ada, di sininya errornya apa nih? Bisa ketahuan. Cari aja errornya di sini. Di errornya ada kan error ini. Nah, cari di sini nih errornya nih. Di layar dia emang nggak muncul, tapi di sini pasti keluar muncul errornya apa gitu. Kita running ya. Kita coba running. Bentar, masih running ya. Nah ini, misalkan username-nya, kita daftar dulu ya. Jadi prosesnya daftar dulu, baru login. Username misalkan Nur Hadi. Kemudian passwordnya Nur Hadi. Nah ini levelnya sebagai admin dulu ya. Sebagai admin, klik daftar. Coding keluar sini nih. Oke, data sudah disimpan. Kita lihat ya SQL-nya. Sebelumnya kan kosong nih. Kita running. Udah ada nih. Nur Hadi sebagai admin. Sekarang